Totalnya itu yang ikut sama Nabi 313 orang. Dan sebagian besar ya adalah kaum muhajirin. Kaum ansor. Berapa banyak kaum ansor yang ikut itu waktu? Yang ikut dari kaum ansor itu 240 orang. Artinya sebagian besar. Ya. Dari kaum muhajirin hanya 73 orang. Sebagian kecil. Terus mereka nggak bawa persenjataan lengkap. Mereka cuma bawa persenjataan kecil. Sebab mereka tahu yang mau dihadang cuma 30 orang. Gitu. Kemudian juga sampai kuda. Kuda itu kan apa namanya? Ibaratnya kalau zaman kita tuh tank. Di masa itu kuda tuh tanknya. Kuda mereka juga nggak bawa kecuali hanya 2 ekor. Dalam riwayat 3 ekor. Ya, selebihnya unta. Unta juga cuma 70 ekor. Prajurit 313. Artinya nggak persiapan untuk bertempur di medan perang, nggak ada persiapan. Persiapan hanya untuk sekedar menghadang kelompok kecil. Bas. Mereka berangkat ke arah Badar. Abu Sufyan terkenal, memang Abu Sufyan itu adalah orang yang jago dalam strategi perang. Makanya dia disewa untuk menjaga kafilah pedagang. Abu Sufyan dengar, wah, Muhammad keluar dari Madinah. Ini pasti mau hadang kita. Abu Sufyan dengar. Terus dia kirim mata-mata ke beberapa tempat. Dia tanya sama orang-orang Arab Badui, para pengembara tuh dan penggembala. Dapat kabar betul. Muhammad keluar dari Madinah. Kemana? Nggak tahu. Tapi Abu Sufyan cerdas. Ini pasti mau hadang kita. Ya. Maka apa yang dilakukan sama Abu Sufyan? Ya. Itu kan Gofilah tuh, unta tuh bawa dagangan banyak. Dijaga sama 20 sekian orang. Kadang kirim utusan jauh ke sana, jaga ke sana pakai kuda. Ya. Abu Sufyan kirim menjauh, lihat dari kejauhan ada bekas-bekas kotoran unta. Dihampiri, dipegang tuh kotoran untanya, dibejek. Dapetin dalam kotoran untanya itu kering biji korma. Faham, ini onta dari Madinah. Sebab di Madinah itu kebun korma. Ontanya makan korma. Jadi yang keluar dari perut ontanya pun biji korma. Tuh lihat, saking cerdasnya dia orang, seperti itu dulu, taunya begitu. Berarti Muhammad mau ngejar kita. Langsung Abu Sufyan balik ke kafilah pedagang, bilang kita nggak bisa lewat sini. Ambil jalur lain. 2 hal yang dilakukan sama Abu Sufyan. Abu Sufyan kafir nih. Yang pertama, dia utus 1 orang, ya, untuk gerak cepat, ya, menuju Mekah, mengabarkan kepada penduduk Mekah bahwasanya barang dagangan mereka, ya, mau disergap. Jadi kita perlu bantuan. Kirim prajurit dari sana untuk sewaktu-waktu kalau kita dikepung, prajurit datang nyelamatin kita. Kirim 1 orang ke sana. Terus Abu Sufyan juga bilang sama utusannya ini, kau kalau sampai ke sana bikin heboh, bikin panas dan bikin panik. Itu strategi gitu. Bagaimana? Lu punya onta, potong hidungnya. Ya. Jadi tuh onta babak belur, seakan-akan baru disiksa. Dan engkau kabur dari penyiksaan, seakan-akan. Jadi orang yang lihat pun panas. Ada apa ini? Bakar mereka untuk mereka siapkan prajurit bergegas menolong kita. Begitu caranya. Itu strateginya gitu. Itu 1. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Abu Sufyan untuk menyelamatkan kafilah pedagang ini, tahu apa? Selain minta pertolongan dari Mekah, dia menempuh jalan lain. Bagaimana? Dia paham. Ini yang diincar, ya, jalur Badar. Badar itu nama wilayah.
jalur yang ditempuh melalui Badar, itu yang diincar. Berarti kita nggak bisa lewat situ. Abu Sufyan bawa Nigofila muter melalui jalan pesisir yang lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi untuk menyelamatkan. Jadi pasukannya Nabi Muhammad ke arah Badar, Abu Sufyan yang tadinya sekiranya dikira akan melewati jalur Badar, diambil jalur lain, muter. Ya, sehingga Abu Sufyan membawa barang dagangan ini melewati jalur lain. Udah aman. Nabi Muhammad datang ke Badar, sedangkan ini udah lewat jalur lain. Mau dikejar juga nggak bisa. Tapi seperti saya katakan, zaman itu nggak ada GPS, nggak ada handphone, ya nggak kayak sekarang bisa kejar-kejaran gitu, enggak. Sesampainya di Badar, ya, itu kan Nabi juga nyebar mata-mata untuk lihat kabar bagaimana. Utusannya Abu Sufyan udah sampai ke Mekah. Di Mekah geger. Ini nggak bisa. Apalagi mereka ini udah dendam banget. Apa bahasanya? Kalau dendam tuh masih kecil. Ini dendam kusumat. Iya bahasanya. Udah sampai di sini dah. Tinggal muntah doang. Benci banget sama Nabi Muhammad. Benci sebenci-bencinya. Cuman belum dapetin tuh celah untuk ngabisin Nabi Muhammad. Nah kebetulan ada begini, ada kasus ini nih. Wah betul-betul. Nih dia. Gue mau habisin Muhammad, habisnya. Begitu dengar Abu Sufyan utusan Abu Sufyan datang bawa barang dagangan mau diambil, mereka marah semuanya, bergegas dengan cepat. Kurang dari 3 hari pasukan udah siap. 1.300 pasukan prajurit. 1.300 prajurit. Dan semua pembesar-pembesar kafir Quraisy itu semuanya pada ikut. Kenapa tahu? Mereka semuanya mau melampiaskan dendam kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya. Itu kan masih keluarga, misanan-misanan. 1.300 keluar. Pemimpin-pemimpin bangsa Quraisy, tokoh-tokoh besarnya ikut keluar. Kecuali ada beberapa, seperti pamannya Nabi sendiri yang benci sama Nabi, sampai namanya Abu Lahab. Dia nggak ikut karena mungkin faktor usia sama kesehatan, nggak bisa keluar dia, dan dia kirim orang untuk menggantikan dia. Dan ada satu lagi namanya Umayyah bin Khalaf, dia nggak ikut. Abu Jahal, ini penjahat besarnya nih, yang betul-betul sebenci-bencinya sama Nabi. Dengar Umayyah bin Khalaf nggak ikut, marah dia, disamperin, ente mau ngegembosin pasukan, gitu bahasa keren sekarang nih. Penggembosan, lu nggak ikut ngegembosin namanya tuh, disamperin. Cuman kan Umayyah ini tokoh besar, orang kaya, terhormat, ya. Abu Jahal dengar Umayyah nggak mau ikut, marah dia. Dia datang ke rumahnya, sebab kalau nggak ikut, ini bisa gagal penggembosan. Akhirnya Abu Jahal datang ke rumahnya Umayyah. Ketika ketemu sama Umayyah, dia udah siapin ente tahu ini yang bukhur tuh. Bukhur itu dulu dipakai sama orang laki sama orang perempuan. Orang laki pakai gahru, orang perempuan itu pakai luban. Dan biasanya luban itu dipakai bakal orang yang baru nifas, khusus orang perempuan, demi kesehatan. Ya, Abu Jahal bawa ituan tuh arang. Begitu duduk sama Umayyah, dia keluarin arangnya, dia nyalain, dikasih ke Umayyah, isinya luban. Marah Umayyah, ente ngehina aneh. Ini kan perempuan yang baru nifas lagi, istilahnya nggak suci. Ente ngehina? Iya, dia bilang. Ente kan di sini sama perempuan, katanya Abu Jahal. Ente nggak pantas jadi laki. Marah dia, dibakar nih kan nama Abu Jahal. Nggak pantas jadi laki, duduk situ sama perempuan yang pada nifas. Marah, kenapa ente ngomong begitu? Iya, orang pada pergi ke medan perang, ente di sini ngumpet sama perempuan. Nih ente bawain, bakal ente diluban. Ya, biar ente duduk situ sama perempuan-perempuan yang lagi pada nifas. Jangan begitu dong, ente menghina.
Ya kalau emang itu laki, ayo keluar sama kita. Bukan begitu. Ane sebenarnya mau ikut sama ente orang. Cuman ane ada masalah. Masalah apa? Ente cerita sama ane, katanya sampai Abu Jahal nih. Masalahnya berapa waktu lalu ada kejadian. Apa itu? Sa'ad bin Mu'adz ini ya seorang tokoh di Madinah. Dulu sebelum dia masuk Islam itu, dia sering datang ke Mekah. Kalau datang ke Mekah, nginepnya di tempat Umayyah bin Khalaf, teman dekat sama Umayyah. Umayyah pun kalau pergi ke Syam, mampir ke Madinah, nginepnya di tempatnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi emang sahabat, saling mampir-mampiran. Dari sebelum Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Nah begitu Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, dia udah cinta mati sama Nabi. Satu kali Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah setelah masuk Islam. Ya, seperti biasa tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Itu setelah Nabi Muhammad hijrah beberapa bulan. Tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Satu hari, Sa'ad bin Mu'adz sama Umayyah pergi ke Ka'bah. Sa'ad pengen tawaf. Usai tawaf, itu kan Ka'bah itu tempat kumpulnya orang-orang besar kafir Quraisy. Abu Jahal ngelihat Sa'ad bin Mu'adz lagi tawaf, disamperin. Abu Jahal bilang, berani-beraninya ente datang ke Mekah, tawaf di Ka'bahnya kita, sedangkan engkau dan kaummu itu melindungi Muhammad di negerimu, di Madinah. Sebab kan Nabi Muhammad hijrah di bawah perlindungannya orang-orang Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ditegur begitu, marah, akhirnya ribut mulut. Mulai panas, hampir mau pukul-pukulan. Sa'ad bin Mu'adz nggak peduli, dia juga jagoan. Suaranya sampai dibentak sekenceng-kencengnya Abu Jahal. Ini ribut mulut nih. Ya, ketika Abu Jahal dibentak dengan suara lantang, Umayyah bin Khalaf kagak keenakan juga. Bilang sama Sa'ad, ya Sa'ad, jangan gitu dong. Berani-beraninya engkau angkat suaramu dengan memekik dengan lantang kepada pemimpin bangsa Quraisy, yakni Abu Jahal. Sa'ad bin Mu'adz lagi marah itu waktu. Nengok ke Umayyah, lu jangan campur. Digituin. Jangan gitu, nih yang ente ngomong sama pemimpin kita, Abu Jahal nih, Amr bin Hisham. Dia bilang, lo jangan campur, biar lo tahu ya, Muhammad bilang bakal ngebunuh lu. Kaget Umayyah bin Khalaf. Itu dengar begitu, langsung gemeteran sampai ngompol di tempat. Sebab mereka itu orang-orang kafir Quraisy tahu betul Muhammad itu Nabi. Kan semalam mana cerita juga begitu. Abu Jahal tahu, mereka tahu Muhammad itu Nabi. Benci. Kenapa perangi Nabi Muhammad? Bukan karena nggak percaya dia Nabi, tapi karena dengki, benci sama hasud. Begitu dengar Sa'ad bin Mu'adz bilang gitu, Umayyah kaget, gemeteran, sampai ngompol. Itu yang tadinya cekcok mulut, langsung berubah pembicaraan. Umayyah bin Khalaf bilang, ya Sa'ad, betul Muhammad bilang gitu? Betul, aku dengar sendiri, dia akan membunuhmu. Engkau akan mati di tangannya. Kaget dia. Dia bilang, kapan dia bilang? Dia bilang, Anda dengar sendiri. Terus dia bilang, Anda ini bakal dibunuh dengan tangannya dia atau bagaimana? Kagak, yang jelas nanti bakal mati. Melalui tangan dia atau tangan sahabat-sahabatnya. Terus dia bilang, Anda matinya di mana? Sampai segitunya. Di sini, apa di sono, apa di mana? Sa'ad bin Mu'adz bilang, Nabi nggak bilang apa-apa. Yang jelas ente bakal mati di tangan dia atau di tangan sahabatnya. Wah, ketakutan. Langsung nih Umayyah pulang ngadu sama bininya. Waduh, temenannya nih, Sa'ad bin Mu'adz bilang begini-gini. Waduh. Dari sejak itu tuh ketakutan. Sebab kan yang paling ditakutin sama dia orang mati. Ketakutan. Begitu dengar
ya Muhammad mau menyergap apa namanya kafilah pedagang di sana, dan di sini di Mekah Abu Jahal menyiapkan pasukan. Udah, perasaan gak enak udah nih, nggak mau keluar, tahu gue kalau keluar gue mati. Dari situ makanya Abu Jahal marah, lo nggak keluar ngegembosin yang lain. Dia bilang, aneh bukan kagak mau, aneh mau, cuman diceritain tuh, ente sendiri kan dengar, dan kita tahu Muhammad kalau ngomong benar. Abu Jahal juga paham, tahu. Akhirnya Abu Jahal bilang sama Abu Umayyah, gini deh, aneh cuman minta sama ente, jangan terang-terangan kayak begini. Ente terang-terangan gak ikut, ngegembosin yang lain. Habis bagaimana? Gini, aneh minta ente terang-terangan keluar, ikut sama kita. Entar di tengah perjalanan lo ngumpet-ngumpet, lo pulang deh sono. Jadi kalau udah di tengah perjalanan, hati mereka udah tahu lo pulang, mereka juga mau balik, udah repot urusannya. Ente kan cuma sendiri, dia rame-rame. Ya udah deh, akhirnya ikut dengan syarat di tengah jalan pulang. Tapi ternyata dari tempat ke tempat hingga sampai ke Badar, Umayyah bin Khalaf nggak bisa pulang. Yusaguna ilal maut, mereka digiring kepada kematian. Hadza Umayyah bin Khalaf.